Halo anak ibu semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar jarak jauh. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, kita simak video berikut. Anak-anak semua, hari ini kita masih dalam tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran hari ini kita membahas dua hal, yaitu yang pertama, menggali informasi dari cerpen, dan yang kedua, kegiatan ekonomi di masyarakat. Anak-anak lihat gambar, di sana ada dua anak yang sedang membaca cerpen. Mereka asik membaca. Anak-anak tentunya juga pernah membaca cerpen, bukan? Ya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerita merupakan teks fiksi. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Cara menggali informasi dalam cerpen. Bagaimana caranya? Sama dengan cara menggali informasi dari teks seperti yang kemarin pernah kita lakukan. Yang pertama sekali, bacalah cerpen dengan seksama atau dengan cermat. Kalau sudah begitu, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Buat daftar pertanyaan berarti menggunakan kata tanya. Kata tanya siapa, mengapa, dari mana, kemana, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, cari jawabannya. Cari jawaban dari teks yang kamu sudah baca. Dan yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kalau distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Kita bahas satu persatu mulai dari produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lihat gambar di sampingnya, ada bahan baku itu dari tebu. Tebu ini adalah bahan baku untuk membuat gula. Nah, lihat tebunya diolah di pabrik gula oleh produsen sehingga menghasilkan kristal-kristal gula. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Supaya apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, ini sarananya. Transportasi atau distribusi melalui darat berarti digunakan angkutan atau transportasi darat. Ada truk di situ ya, sedang mengangkut barang. Kemudian ada yang melalui laut, tentu pakai kapal laut. Dan ada juga distribusi melalui udara menggunakan pesawat.
Kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, itu gulanya sudah diproduksi, maka dijual ke pasar untuk dikonsumsi. Ini contoh kegiatan ekonomi. Itu berarti prosesnya ya, dimulai dari bahan baku sampai ke konsumsi. Prosesnya mulai dari produksi, tebu dipanen kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Proses distribusinya, gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk. Lalu sampailah ke konsumsi. Gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Anak-anak, berikut contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan produksi, pabrik tempe, pabrik kerupuk, pengrajin anyaman bambu, pengrajin gerabah, dan peternakan sapi perah. Sedangkan untuk kegiatan distribusi ada jasa pengiriman barang, pedagang bakso, pedagang mie ayam, pedagang kue dan jajanan, juga tukang sayur. Kegiatan konsumsinya seperti membeli bakso, membeli sembako, membeli mie ayam, membeli kue dan jajanan, membeli dan memakai pakaian ataupun sepatu. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.